ditolaknya KLB Muldoko melalui pemerintah, melalui Pak Yasona Lawli dan Mahfud MD, membuktikan bahwa pemerintah yang selama ini dituding oleh kader-kader Demokrat tidak benar adanya. Karena pernyataan-pernyataan selama ini selalu mengait-ngaitkan istana, ada pernyataan yang membuat gaduh. Jadi sekali lagi meminta maaf secara terbuka, karena meminta maaf itu adalah sikap yang luhur. Artinya permintaan maaf ini jangan dijadikan semacam pernyataan politis, karena Pak SBY ini selalu melihat sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan politik, bukan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan atau pertimbangan-pertimbangan keluhuran. Bahwa yang melakukan gerakan pengambil alihan kepemimpinan Partai Demokrat, GPKPD, bukan hanya segelintir kader dan ex-kader Partai Demokrat, tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal. Dalam hal ini paling tidak KSP Muldoko jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, saya mengingatkan, sekali lagi, jangan dikit-dikit Islam dan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau dalam hal ini tidak tahu sama sekali, tidak tahu apa-apa dalam hal ini. Kepanikan Demokrat saat Antasari menyebut rezim zolim. Kemunculan Antasari Azhar di pelantikan pengurus organisasi Pro Jokowi Nawacitra, Surakarta. Rupanya, kemunculan Antasari Azhar di pelantikan pengurus organisasi Pro Jokowi Nawacitra, Surakarta, rupanya membuat Partai Demokrat merasa kegerahan. Entah apa penyebab kegerahan itu, yang tahu hanyalah PD sendiri. Bisa saja kegerahan itu terjadi karena kecemasan PD, jangan-jangan Antasari Azhar memegang atau menyimpan sesuatu yang nantinya akan membuat PD jeblok dan pilek maupun pilpres. Kecemasan itu mudah terbaca dari sikap yang ditunjukkan Kadif Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD Ferdinand Huta Hayan yang menyurati Barreskrim Polri mempertanyakan perkembangan penyelidikan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh SBY atas Antasari Azhar. Seolah-olah Antasari Azhar adalah sosok menakutkan yang siap menerkam siapa saja yang dulu pernah menjebak dan mengkriminalisasi dirinya. Dalam kasus-kasus pembunuhan bos PT Putra Raja Wali Banjaran Nasruddin Zulkarnain pada 2009. Padahal sebelum kemunculan Antasari Azhar, PD terlihat adem ayem tak mengusik pelaporan itu. Bisa diartikan PD sedang berjaga-jaga untuk mengatasi segala kemungkinan yang akan terjadi. Antasari keluar lagi ya. Secara politik itu adalah hak Antasari dan mengherankan kenapa Antasari mendukung Jokowi. Itu sudah seharusnya karena semua tahu bagaimana Antasari mengambil peran atau patut diduga diberi peran saat Pilkada DKI tahun lalu, ujar Ferdinand Huta Hayan. Dari pernyataan di atas ada kekhawatiran dalam PD bahwa Jokowi menjadi semakin bertambah kuat. Jawabannya ya, Jokowi memang akan semakin kuat jika semua elemen bangsa ini menyadari bahwa selama 4 tahun memimpin Indonesia, Jokowi telah banyak membawa perubahan bagi bangsa dan negara ini, tak terkecuali Antasari Azhar. Nampaknya Ferdinand Huta Hayan sedang mencoba memberi kesan kepada masyarakat bahwa Antasari Azhar adalah warga negara Indonesia yang tidak pantas muncul ke permukaan saat ini. Dan ini ungkapan kedongkolan Ferdinand, karena dalam Pilkada DKI Jakarta, impian AHY menjadi gubernur tak terwujud karena tumbang terjerembab kalah telak dari pasangan lain. Bagaimana tidak kalah, performa dalam debat publik beberapa kali juga dalam perbincangan dengan Mbak Nana. Masyarakat bisa menilai bahwa AHY tidak menunjukkan kapabilitas seorang calon gubernur. Masalah penyebutan nama SBY oleh Antasari Azhar terkait kasus pembunuhan Nasruddin Zulkarnain seharusnya dibuktikan jika memang pernyataannya salah. Antasari Azhar adalah mantan ketua KPK yang tidak pandang bulu terhadap koruptor. Di era tahun 2009 namanya mencuat di mata masyarakat dan namanya menjadi momok menakutkan bagi pejabat-pejabat korup yang soak mentalnya.
KPK di bawah kendalinya menunjukkan keberanian, profesionalitas, dan integritas tinggi. Salah satunya menuntaskan kasus penyimpangan aliran dana Bank Indonesia yang melibatkan Aulia Pohan besan SBY. Meskipun sakitnya tuh di sini, tetapi keberhasilan KPK di bawah Antasari Azhar telah menunjukkan kepada masyarakat bahwa katakan tidak pada korupsi berhasil mendapat hati di masyarakat. Keberhasilan KPK juga sudah membawa nama baik bagi SBY. Keberhasilan KPK itu juga membawa nama baik bagi SBY sehingga mampu mendongkrak suara Partai Demokrat dan tentunya pula memenangkan SBY untuk periode keduanya. Itulah air susu KPK yang telah pernah dinikmati oleh Demokrat sehingga kembali menjadi partai penguasa yang kedua kalinya. Tapi saat ini Demokrat sedang tidak nyaman dengan kemunculan Antasari Azhar. Boleh dibilang ada kepanikan. Panik karena Antasari Azhar menyebutkan dua kata rezim zolim, tapi maknanya menghujan di ulu hati yang merasa zolim. Salam kodok ngorek pinggir kali jali.